DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi sehingga banyak orang yang menjadi korban. Ini parah nih. Buat Kang Deddy, saya apresiasi bahwa banyak membantu masyarakat Cirebon ya. Saya sangat mendukung Bapak yang selalu mau mengungkap kasus pelaku Vina yang sebenarnya. Tapi gini Pak, saya kasih saran aja ya Pak ya. Kalau di Badan Mafia itu, jika Bapak mempublikasikan hal-hal yang penting, bisa jadi Pak didahulukan mereka Pak. Soalnya ini menyangkut hidup mati seorang pelaku ya kan, akan dihukum mati Pak. Seperti itu kira-kira menurut saya Pak. Salah Ken. Ayah, jadi Peggy Setiawan tuh terduga ibunya adalah Elisna, terduga ayahnya adalah Cecep D. Setiawan. Terduga ayah tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai orang tua dari Peggy Setiawan. Kesimpulannya adalah Peggy Setiawan itu adalah anaknya Pak Cecep Setiawan dan anaknya Ibu Elisna. Ya, kamu kalau masih tidak percaya lagi, kamu cari lab yang lain. Mayar kesorangan sih. Semakin panas, inilah hasil tes DNA Peggy Cianjur, Pak Cecep dan Ibu Elisna. 99% cocok, namun netizen kurang puas dan mengatakan kecewa dengan hasil tes tersebut. Kang Deddy Mulyadi berbohong. Kamu wajib tahu hari ini KDM membacakan hasil tes DNA dari Peggy Cianjur, Pak Cecep dan Ibu Elisna. Namun netizen dibuat kecewa dan kurang puas dengan hasil tes DNA tersebut. Banyak netizen yang masih saja curiga hingga mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi berbohong. Anaknya Pak Cecep Setiawan dan anaknya Ibu Elisna. Ya, kamu kalau masih tidak percaya lagi, kamu cari lab yang tutup ya. Tutup. Nanti ya, nih baca. Pak Deddy Mulyadi, maaf banget kali ini saya sedikit agak berbeda dengan statement dan Pak Deddy Mulyadi ya, khusus buat tes DNA aja. Kalau untuk yang lain saya akuin Pak Deddy itu the best banget, asli the best, pokoknya menurut saya pokoknya luar biasa, tiada yang lain. Tapi kalau untuk tes DNA, maaf banget Pak Deddy, saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Kenapa alasan saya tidak percaya? Yang pertama, Bapak mungkin tidak mengadakan pengawalan waktu tes DNA dan pengambilan tes DNA. Yang pertama dari pihak kepolisian itu tersendiri, polisi dari luar Pak, maksud saya bukan daerah Jawa Barat gitu ya kan, maksudnya dari luar gitu, dari dari Pulau Jawa kayak, terus dari mana kayak gitu, yang jelas bukan dari Jawa Barat kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini, kasus sebesar ini aja dari tahun 2016 ke 2024 aja bisa ditipulasi semuanya gitu, bisa direkayasa semuanya gitu dari awal sampai sekarang. Nah jangankan cuma tes DNA gitu Pak Deddy ya kan, jadi semuanya bisa diolah-alih gambreng gitu. Maksud saya cuma seperti itu aja Pak Deddy. Kalau untuk khusus tes DNA saja untuk kali ini saya kurang percaya banget dengan Pak Deddy Mulyadi, maaf banget, khusus tes DNA aja. Tapi kalau untuk yang lainnya itu pokoknya Pak Deddy the best banget, pokoknya tiada duanya, luar biasa menurut saya ya kan. Ini jangan ada lagi asumsi yang aneh-aneh, terduga aneh-aneh. Kenapa? Boleh kita tidak suka dengan misalnya stylenya Peggy Setiawan, gayanya Peggy Setiawan. Boleh juga tidak suka terhadap Peggy Setiawan itu pernah menjadi ketua geng Monreker. Tapi kita tidak boleh menolak kalau Peggy Setiawan itu adalah anak Pak Cecep D. Setiawan. Selesai. Ini tugas saya sebagai kokolot lembur Jawa Barat. Kalau tidak diginiin, kasihan ini anak. Bisa jadi besok jadi korban bully, korban apa lagi. Tidak boleh juga orang boleh mabuk, orang boleh apapun. Belum tentu yang mabuk itu pembunuh dan memerkosa. Itu penting. Ada orang yang lagi goreng-goreng masalah DNA, ya kan? 90% katanya anaknya Pak Cecep, ya kan? Iya tah? Kita buktikan nanti. Sekarang terbukti karena ada calon gubernur kan yang urus. Ingat,
DPO itu salah satu inisialnya A, ibunya masih aktif kerja, masih jadi pemimpin, dan salah satu lagi cucu itu masih sekolah. Paham? Yang satu itu anak polisi, yang korban bukan anak polisi tok. Paham sampai di situ kamu? Terjawab sudah, hasil tes DNA Peggy Cianjur keluar. Setelah penelusuran Deddy Mulyadi terkait kecurigaan kuat anak dari mantan Bupati Cirebon. Untuk menjawab kecurigaan keterlibatan Peggy, akhirnya Peggy Cianjur menjalani tes DNA. Setelah menjalani tes DNA tersebut, Peggy dan keluarga Pak Cecep pun tampak cemas dan terlihat sangat panik. Wajah Peggy Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Hal demikian untuk membuktikan siapa sebenarnya sosok Peggy Setiawan. Benarkah ia anak mantan dari Bupati Cirebon seperti yang beredar di media sosial? Akankah Peggy memang benar-benar anak dari pasangan suami istri Cecep dan Elisna? Diberitakan sebelumnya, nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Peggy dicurigai kuat sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Publik soroti sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Sesuai kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi lantas memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Peggy Setiawan tersebut bahkan ditanggung oleh Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Peggy Setiawan menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium Jakarta. Dalam video yang beredar, Cecep Dahlan Setiawan, Peggy Setiawan Cianjur, dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Pihaknya langsung mengambil sampel tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, Cecep, dan Elisna. Coba Pak Rudi melaporkan sudah ke mana ini teh? Sudah ke Laboratorium Genus untuk mengambil tes DNA-nya Peggy Setiawan. Cecep Cianjur. Selesai. Tugasnya selesai. Udah. Jadi Peggy Setiawan bebas dari kasus tersangka, ya kan? Peggy Setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian serta kecurigaan. Oke? Sudah, jangan lagi nyari curiga lagi siapa pembunuh yang 3 orang dari Eki dan Vina, ya. Saya katakan, kalau ingin nyari pembunuh Eki dan Vina, maka lakukanlah penyelidikan ulang, ya kan? Karena penyelidikan yang sudah dilakukan penyelidikan yang sesat. Gitu Pak, masa kita ngikutin yang sudah BAP-nya sesat, ya kan? Vonisnya sesat, walaupun sudah punya kekuatan hukum terjadi. Kalau nyari kebenaran, cari lagi dari awal nanti. Cari lagi, yang turunnya harus Mabes, nggak boleh lagi Polres Cirebon. Oke Pak, biar tidak ada lagi korban-korban penangkapan berikutnya. Siap. Oke Pak. Oh, mantap deh. Di sini foto-foto Mas. Warga Pasundan, warga Pasundan. Siap. Di sini. Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan ciri-cirinya seperti apa. Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting, dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? 1. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Anak saya udah ada kerja udah gede. Setua mungkin, kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60, berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Deddy? Berapa tahun Pak Deddy? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak?